Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Servino Harseran, NPM 12170067. Saya mahasiswa dari Universitas Timor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya langsung saja. Equilibrium parsial. Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan parsial adalah suatu kondisi keseimbangan ekonomi yang hanya mempertimbangkan sebagian pasar dengan semua bagian lainnya tetap konstan untuk mencapai keseimbangan. Seperti yang didefinisikan oleh Leroy Lopez, keseimbangan parsial adalah equilibrium yang hanya didasarkan pada rentang data yang terbatas. Contoh standarnya adalah harga satu produk, harga semua produk lain dipertahankan tetap selama analisis. Analisis equilibrium parsial mengkaji pengaruh tindakan kebijakan dalam menciptakan equilibrium hanya di sektor atau pasar tertentu yang secara langsung terpengaruh, mengabaikan pengaruhnya di pasar atau industri lain dengan asumsi bahwa mereka kecil akan berdampak kecil jika ada. Oleh karena itu, analisis ini dianggap berguna di pasar yang dibatasi. Leon Walras pertama kali meresmikan gagasan equilibrium ekonomi satu periode dari sistem ekonomi umum, tetapi ekonom Prancis Antoine-Augustin Cournot dan ekonom politik Inggris Alfred Marshall yang mengembangkan model yang dapat diatur untuk menganalisis sistem ekonomi. Analisis keseimbangan parsial terhadap tarif. Dampak-dampak keseimbangan parsial akibat pemberlakuan tarif. Analisis yang paling cocok untuk mempelajari kasus pemberlakuan tarif pada negara kecil dikarenakan pada saat negara kecil tersebut menaikkan tarif tidak akan mempengaruhi tarif dunia. Efisien dan statistika komparatif. Ketatnya asumsi penyederhanaan yang melekat dalam pendekatan ini membuat modal tersebut jauh lebih mudah diatur, tetapi dapat menghasilkan hasil yang sama meskipun tampaknya tepat, tidak secara efektif memodelkan fenomena ekonomi dunia nyata. Analisis equilibrium parsial mengkaji pengaruh tindakan kebijakan dalam menciptakan equilibrium hanya di sektor atau pasar tertentu yang secara langsung terpengaruh, mengabaikan pengaruhnya di pasar atau industri lain dengan asumsi bahwa mereka kecil akan berdampak kecil jika ada. Oleh karena itu, analisis ini dianggap berguna di pasar yang dibatasi. Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas tutorial. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif. Yang pertama, tarif impor atau impor tarif. Yang kedua, tarif ekspor atau ekspor tarif. Perusahaan memproduksi hingga tingkat di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal dan menjual produk dengan harga pasar yang berlaku pada titik waktu tersebut. Faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha berada dalam kondisi equilibrium ketika mereka dibayar semaksimal mungkin sehingga dapat memaksimalkan pendapatan. Di sini harga sama dengan produk pendapatan marginal. Pada harga ini, tidak ada bujukan untuk mencapai pekerjaan di tempat lain. Jumlah faktor yang ingin dijual pemiliknya harus sama dengan jumlah yang siap disewa oleh pengusaha. Efek kesejahteraan dari kebijakan perdagangan. Oleh suatu industri, ini adalah situasi ketika tidak ada perusahaan baru
yang ingin masuk ke dalamnya dan perusahaan yang ada tidak ingin keluar. Hanya satu harga yang berlaku di pasar untuk satu produk, di mana jumlah barang yang dibeli oleh pembeli, jumlah total yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Semua perusahaan memproduksi hingga tingkat di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal dan menjual produk dengan harga pasar yang berlaku pada titik waktu tersebut. Faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha berada dalam kondisi equilibrium ketika mereka dibayar semaksimal mungkin sehingga dapat memaksimalkan pendapatan. Di sini harga sama dengan produk pendapatan marginal. Pada harga ini tidak ada bujukan untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Jumlah faktor yang ingin dijual pemiliknya. 3. Titik equilibrium perusahaan adalah ketika perusahaan tidak memiliki kecenderungan untuk mengubah produksinya. Dalam jangka pendek, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Secara aljabar, MR sama dengan MC. Pertama, dalam jangka panjang, biaya marginal jangka panjang sama dengan pendapatan marginal sama dengan pendapatan rata-rata sama dengan biaya rata-rata jangka panjang. Secara aljabar, LMC sama dengan MR sama dengan AR sama dengan LAC pada kondisi minimumnya adalah kesetimbangan. Ini berarti bahwa perusahaan hanya memperoleh laba normal dan tidak berniat meninggalkan industri. B. Dampak pemberlakuan tarif terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh oleh konsumen terhadap suatu barang yang dibelinya, atau konsumen mampu membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia beli. C. Biaya dan manfaat tarif. Kenaikan tarif membawa kenaikan biaya sekaligus membawa manfaat untuk membandingkan. Jika meningkatkan tarif lebih memberikan manfaat atau lebih mengeluarkan biaya, maka kita perlu menghitungnya secara cermat agar kita dapat memutuskan harus menaikkan tarif atau tidak. Sekian dan terima kasih.